1001 cara akan dilakukan demi meraih suara pada Pesta Demokrasi 2024. Siasat maupun strategi dengan menumpang ke kelompok minoritas maupun mayoritas pun dilakukan. Salah satu yang terjadi adalah menumpang nama Wadas jadi ajang kampanye. Nama Wadas digunakan oleh TKN Prabowo Gibran dengan tajuk Pejuang Wadas Deklarasi Prabowo Gibran. Kampanye yang dilakukan di Keseneng, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, membawa kegaduhan dan dianggap berpotensi mengadu domba masyarakat. Semua bermula dari sebuah acara bertajuk Pejuang Wadas Deklarasi Prabowo Gibran yang berlangsung pada Selasa, 5 Desember 2023 di Warung Sego Pecel Joglo STA Mbah Tri. Ada sejumlah hal yang jadi sorotan dalam acara itu. Pertama, meski ada embel-embel Pejuang Wadas dalam acara itu, namun dari kesaksian sejumlah peserta, hanya ada seorang warga Wadas yang hadir. Penjual sego pecel Joglo STA, Eri Susilowati mengaku, acara itu diinisiasi orang dari Solo dan awalnya tidak ada peserta dari Desa Wadas. Justru, peserta yang berdatangan berasal dari wilayah sekitar Keseneng. Sementara seorang warga Wadas bernama Sumarno mengaku bingung saat tiba di lokasi acara. Di lokasi tidak ada satupun warga Wadas selain dirinya. Namun acara itu terang-terangan membawa nama Pejuang Wadas. Pribadi saya termasuk terjebak atau tertipu waktu itu. Kalau diculik ya enggak, saya datang sendiri. Tapi kayak diculik waktu itu. Saya tertipu di situ. Maka saya tidak mengakui atau saya tidak mengatakan saya sebagai wakil warga Wadas, enggak saya. Pribadi ya, pribadi saya. Karena saya sendiri, tidak ada orang Wadas pun, satu pun. Beberapa peserta warga Keseneng yang datang pun merasa ditipu karena tidak mengetahui adanya embel-embel Pejuang Wadas dalam acara itu. Padahal mereka bukanlah masyarakat yang berasal dari Wadas. Salah satu warga Keseneng yang diminta pemilik warung STA, Nur Kamit pun mengaku dirinya diminta untuk mengajak warga sekitar ikut dalam acara tersebut. Menurut kesaksian Nur Kamit, dirinya berhasil menggiat sekitar 60 orang warga Keseneng dan diminta untuk membagikan amplop berisi Rp50.000 dan kaos Prabowo Gibran untuk masing-masing peserta. Sumarno, warga asli Wadas pun mengaku diminta mencoblos gambar Prabowo Subianto sambil mengacungkan 2 jari. Saya terus duduk itu selesai saya terus disuruh itu noblos gambar itu. Gambar Pak Prabowo Gibran. Saat diwawancara sebuah media online pun Sumarno merasa tidak terima karena dirinya dicatut sebagai koordinator Pejuang Wadas. Padahal dirinya bukanlah koordinator Pejuang Wadas dan tak habis pikir karena menurut Sumarno kondisi di Wadas kini sudah mulai kondusif. Tidak ada yang tanya saya bahwa Mbah jadi koordinator desa Wadas atau kecamatan atau kabupaten, tidak ada. Kalau siapa yang bilang begitu siap saya ditemukan. Muni mana buktinya? Itu saya siap. Berarti itu pencatutan ya Mbak untuk nama koordinator itu bisa dikatakan dicatut ya namanya? Iya. Tidak ada yang mengatakan saya Bapak sebagai koordinator Wadas, tidak ada. Menurut Sumarno, acara seperti itu berpotensi mengadu domba warga. Koordinator acara sekaligus pemilik warung STA, Tri Muji Rahayu pun menyampaikan, acara itu akhirnya dibubarkan oleh Bawaslu karena tidak mengantongi izin. Dirinya menyebut nama Mas Ari sebagai orang dari Solo sekaligus kawannya yang menginisiasi acara dan meminta tempat usaha Tri untuk digunakan sebagai lokasi kampanye. Meski demikian, belum ada keterangan yang diterima dari seseorang yang bernama Ari tersebut. Menurut saya secara pribadi ini black campaigns ya. Jadi ada negative campaigns, ada black campaigns ya. Kalau negative campaigns kan menyampaikan sesuatu hal yang negatif tentang lawan
politiknya. Tapi itu benar, itu fakta, ya, bukan hoax. Tapi kalau black campaign ya itu hoax, itu bohong, itu dibuat-buat, itu membuat kabar yang tidak sebenarnya dan seterusnya. Nah, ini kita melihat kemarin cukup ramai juga menjadi perbincangan ketika kita melihat ada pernyataan, bahkan dilakukan juga sebuah konvoi ya, di suatu tempat. Saya belum tahu namanya apa ini ya. Mungkin nanti sahabat SC ada yang tahu, boleh sampaikan di kolom komentar ya. Katanya ratusan relawan Anies Jawa Barat berbalik arah mendukung Prabowo Gibran. Ini secara nalar tidak masuk ya, nggak masuk akal. Tapi kalau secara yang lain bisa masuk itu barang. Ya kan, misalkan dia memang dari awal boleh jadi penyusup ya, atau sebetulnya dia bohong, dia bukan relawan Anies tapi ngaku-ngaku relawan Anies gitu. Nah, ini yang akan kita bongkar satu persatu karena kita tahu persis, saya Saiful Zaman ya, komando menangkan Anies Baswedan sudah berdiri 2 tahun. Dan DPP-nya di Jawa Barat, di Bandung. Dan kita di Jawa Barat ini berinteraksi secara intens setiap hari di berbagai grup WhatsApp. Bukan hanya di grup WhatsApp, offline juga kita ketemuan langsung. Ada yang bulanan, ada yang mingguan, bahkan ada yang setiap hari ketemu. Kita punya markas. Nah, jadi ketika ada orang yang mengaku relawan Anies, kemudian nggak kita kenal, nah ini kan yang patut dipertanyakan. Benar apa tidak ini relawan? Jangan ini lagi-lagi karena politik artifisial yang dikedepankan oleh Prabowo Gibran, maka segala sesuatunya dilakukanlah dengan cara buatan-buatan seperti ini. Nah, coba kita lihat ya. Nah, black campaigns ala Pragib, saya belum tahu nih apa namanya, singkatannya apa ya. Kalau yang udah clear itu kan Amin ya, Anies Mohaimin. Kalau di sana apa nggak tahu, Gamut, GoFood apa Gama gitu. Tapi secara resmi kita belum dengar. Nah, ini juga sama, Pragib atau Pragi atau apa ya. Tapi itu nggak jadi soal lah. Yang jadi soal adalah ini, kita lihat, benarkah ada relawan Anies balik arah? Kenapa? Nah, ini yang akan kita bongkar pagi hari ini. Sekarang kita lihat dulu. Ini awalnya saya dapat kiriman video dari senior saya ini ya. Kita tonton 1 menit nih. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto semakin kuat menghadapi Pilpres 2024 mendatang. Sebab, dukungan Prabowo meningkat setelah mendapat dukungan dari ratusan relawan Anies Baswedan Jawa Barat yang mengalihkan dukungan kepadanya. Ratusan relawan Jabar Anies menggelar deklarasi peralihan dukungan kepada Prabowo di Bojong Pondok Terong, Jawa Barat pada Minggu, 26 November 2023. Dalam deklarasi tersebut, ratusan relawan secara simbolis melepaskan baju lama mereka dan mengganti dengan yang baru. Koordinator Relawan Anies Jawa Barat, Haji Muhammad Yusuf mengatakan Prabowo Gibran merupakan sosok yang dibutuhkan masyarakat Indonesia ke depannya. Mereka melihat Prabowo Gibran telah bekerja nyata selama ini untuk kemaslahatan masyarakat. Direktur Survei and Polling Indonesia, Igor Dirgantara mengatakan peralihan dukungan tersebut menunjukkan Prabowo lebih memiliki ketokohan yang kuat dibanding Anies. Terlebih, Jawa Barat merupakan basis Prabowo selama ini dalam kontestasi pemilihan presiden. Ya, siapa itu Haji Muhammad Yusuf? Kemudian dibilang bahwa Jawa Barat lumbungnya suara Prabowo di 2019. Betul. Bahkan berapa? Nyaris 60% kalau tidak salah suara Prabowo Sandi di Jawa Barat ke tempo hari 5 tahun yang lalu. Tapi itu dulu. Itu dulu. Sekarang kan sudah terjadi banyak perubahan, banyak dinamika, dan kemudian akhirnya mayoritas pendukung Prabowo beralih ke Anies Baswedan. Bahkan saya mau bilang begini. Apakah memang tidak ada pendukung Anies yang kemudian berbalik arah ke Prabowo? Ada. Saya tahu orangnya.
Saya tahu persis. Dan konon katanya ya orang itu digaji. Ya barangkali dia lebih mengedepankan itu. Tapi itu hanya beberapa dari 100% pendukung Anies itu cuman ya segelintir saja itu. Nah, jadi ini bukan tidak bisa disebut gelombang. Memang Anies Muhaimin di paslon 1 itu memang gak ada uang. Jadi kalau niatannya mencari cuan, ya barangkali dia pindah gitu.